Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu membahas tentang hakikat evaluasi dan pengembangan dalam perspektif Islam. Adapun pengertian evaluasi di sini yaitu evaluasi menurut bahasa yaitu evaluation, yang berarti penaksiran atau penilaian. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Sedangkan menurut para ahli yaitu mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang diterapkan. Tujuan evaluasi tertentu adalah untuk memperbaiki kekurangan dan kendala. Evaluasi seringkali kita temui pada sebuah pekerjaan yang telah dilakukan. Evaluasi adalah penilaian kinerja di mana setelah bekerja ataupun belajar, atau uji kompetensi yang harus dihadapi untuk menguji pemahaman. Adapun pengertian pengembangan dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu cara, proses pembuatan pengembangan. Pengembangan adalah kegiatan-kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Adapun tujuan pengembangan yaitu menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktik pendidikan, menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang secara efektif. Adapun macam-macam evaluasi yaitu pada prinsipnya evaluasi belajar merupakan kegiatan berencana. Oleh karena itu macam-macamnya pun banyak melalui cara yang sederhana sampai yang paling kompleks. Di antaranya yaitu yaitu evaluasi pre-text atau post-text. Kegiatan pre-text dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi saraf pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. Evaluasi ini sering berlangsung singkat dan tidak memerlukan instrumen tertulis. Post-test adalah kebalikan dari pre-test, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. Kemudian evaluasi persyarat. Berikutnya evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi jenis ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Evaluasi ini dititikberatkan pada bahasa tertentu yang dipandang tentang siswa mendapatkan kesulitan. Kemudian evaluasi formatif, kemudian evaluasi sumatif, kemudian evaluasi penempatan. Kemudian yaitu membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi. Menurut Abdul Mujid dan Yusuf Muzakir mengatakan bahwa ada 3 prinsip-prinsip evaluasi yang harus diperhatikan, yaitu pertama, prinsip kesinambungan. Dalam ajaran Islam sangat diperhatikan prinsipnya, karena dengan berpegang dengan prinsip ini, keputusan yang diambil oleh seseorang menjadi valid dan stabil dan menghasilkan suatu tindakan yang menguntungkan, serta untuk mengetahui
perkembangan peserta didik sehingga kegiatan dan kinerja peserta didik dapat dilihat melalui penilaian. Yang B, prinsip menyeluruh. Prinsip ini melihat semua aspek seperti aspek kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang C, prinsip objektivitas. Prinsip ini dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional, irasional. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seseorang berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu. Jangan karena kebencian, ketidakobjektifan evaluasi yang dilakukan. Materi berikutnya yaitu syarat-syarat evaluasi. Dalam menyelenggarakan kegiatan evaluasi, kita perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan kegiatan evaluasi tersebut. Syarat-syaratnya umum yang harus dipenuhi yaitu kesahihan, kedua keterandalan, ketiga kepraktisan, dan keempat pengembangan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.